Kita tahu bahwa produksi padi di musim panen raya ini jumlahnya meningkat drastis sehingga stok beras CBP mencapai rekor. Nah, kalau dari pandangan Anda, seberapa besar sih Pak dampak lonjakan panen padi ini pada kinerja dari resi gudang PT KBI? Ya, KBI memang merupakan pusat registrasi ya Mbak ya, untuk resi gudang di Indonesia. Kalau kita lihat datanya memang inline nih Mbak. Jadi kalau kita lihat data ya bahwa produksi beras itu tumbuh kalau nggak salah 26% gitu ya. Nah kalau kita lihat di resi gudang juga itu sekitar hampir 20% gitu. Memang tidak sama persis tapi trennya sama gitu, naik gitu. Jadi kita lihat memang berarti memang inline. Tapi kalau kita mesti melihat lagi ya, ini sebenarnya kita harus memahami bahwa resi gudang ini merupakan satu supporting system dari ekosistem produksi, perdagangan dan penyimpanan dari komoditi keseluruhan termasuk beras gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita melihat bahwa ekosistem ini itu terdiri dari 3 sub ekosistem Mbak. Jadi ada di produksi, penyimpanan dan pembiayaannya beserta pembiayaannya, dan yang satu lagi perdagangan dan konsumen, sisi konsumen. Jadi resi gudang itu di tengah, utamanya di penyimpanan dan pembiayaan, tapi kita merupakan satu supporting system yang sangat penting sebenarnya di resi gudang ini untuk produksi dan ketahanan pangan ini gitu kalau kita lihat gitu. Jadi memang datanya kalau kita lihat dari misalnya ya awal tahun itu sekitar yang di resi gudang itu 1,2 juta ton yang masuk ke resi gudang. Bulan Maret kemarin, bulan Mei itu sekitar 1,4, jadi 1,4 lebih sedikit. Jadi memang terdapat peningkatan hampir 20%. Jadi memang inline gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat lagi tadi Mbak Sasha menyebut CBP gitu ya, cadangan beras pemerintah. Ini juga kita meng-highlight ya dari kami di pelaku industri itu melihat bahwa ini mencerminkan komitmen pemerintah sih yang untuk ketahanan pangan yang berjalan dengan baik gitu. Jadi produksi petani diserap oleh pemerintah gitu kan sebagai cadangan. Ini juga menguntungkan untuk para produsen, petani dan ekosistemnya di on farm ya. Dan juga sebenarnya juga ini menunjukkan komitmen pemerintah gitu. Ini sinyal yang sangat positif sih Mbak. Oke, tapi Pak dengan adanya tren inline ini dan juga peningkatan stok, apakah artinya di satu sisi ada tantangan Pak dari kapasitas gudang ataupun distribusi? Ya, itu memang selalu kita harus terus tingkatkan ya. Jadi dari sisi ketersediaan gudang, terus juga kecukupan fasilitasnya gitu. Bahkan sebenarnya kalau dari sisi KBI sebagai pusat registrasi secara internal, kita melihat memang tantangan yang kita akan solve ke depan itu adalah misalnya terutama adalah masalah sistem Mbak, aplikasi kita. Jadi kita saat ini sedang memperkuat, merevamp sistem kami, iSware Next Gen kita sebut itu, untuk supaya kemampuan komputasinya, kemudian juga kapasitasnya, kemudian keamanan cybernya itu meningkat. Itu pertama, dari sisi sistem. Yang kedua juga SDM juga kita akan tingkatkan. Itu dari sisi internal ya Mbak ya, internal KBI. Dari eksternal ada beberapa yang seharusnya bisa kita address lah ya, masalah-masalah. Yang pertama misalnya literasi dari resi gudang ini gitu. Jadi terutama literasi mengenai melek terhadap digital gitu Mbak. Karena kita kan sekarang ini untuk efisiensi dan efektivitas menggunakan aplikasi gitu kan. Jadi di daerah-daerah kita terus sosialisasikan dan edukasi supaya berbagai pihak bisa menggunakan sistem ini gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita juga harus terus mempromosikan. Jadi untuk resi gudang ini bisa menjadi agunan misalnya untuk pembiayaan dari berbagai sektor pembiayaan. Itu juga penting gitu buat memasyarakatkan resi gudang ini. Yang ketiga mungkin mengenai penguatan inilah regulasi dan infrastruktur hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada dispute, misalnya kan selalu ada aja ya Mbak di bisnis itu, kerangka hukumnya mencukupi untuk penyelesaiannya. Itu dari sisi eksternal paling nggak 3 itu sih Mbak. Oke, tapi sejauh mana sih Pak pemanfaatan resi gudang bagi mungkin petani dan juga nelayan Pak? Karena tadi kelebihannya kan bisa jadi agunan ya Pak ya? Iya, tadi ada kita bilang bahwa di ekosistem komoditi ini ada 3 ya Mbak ya, on farm, penyimpanan dan pembiayaan dan perdagangannya gitu. Jadi
Manfaatnya sebenarnya Mbak, kalau di resi gudang itu di tengah sih, di penyimpanan dan pembiayaannya gitu. Tapi ini akan mensupport ketenangan atau memberi insentif kepada produksi gitu. Kalau di sininya di penyimpanan dan pembiayaannya itu berjalan dengan baik, di sisi produksi itu petani atau produsen apapun gitu akan tenang gitu untuk berproduksi. Dia yakin bahwa barangnya akan diserap oleh pergudangan dan perdagangannya nanti, dan fokus mereka adalah untuk meningkatkan produktivitas sebenarnya gitu. Dan juga bisa dijual mungkin pada saat harga sedang tinggi ya Pak, bukan Iya, pada saat harga rendah. di penyimpanan ini fungsinya adalah dia akan menyimpan dan sebenarnya adalah pertama menjaga ketahanan stok kita. Jadi stok kita tersedia terus. Yang kedua adalah pengendalian harga memang. Jadi itu membantu pemerintah juga pengendalian inflasi nasional. Oke. Pak Budi, pemerintah juga baru-baru ini menambah komoditas pangan hasil olahan untuk resi gudang. Seperti agar, karagenan, hingga tapioka. Nah gimana nih Pak rencana KBI untuk menambah komoditas pangan dalam sistem resi gudangnya? Ya, sebenarnya kalau dari kami kan penyedia sistem ya, pusat registrasi. Itu ya pasti selalu siap lah, mendukung lah. Jadi kita akan tinggal tambahin aja ininya jenisnya kan. Yang kedua mungkin kita juga harus terus berkoordinasi dengan para pengelola dan pemilik gudang itu untuk supaya tersedialah gudang-gudang yang cocok untuk produk-produk yang baru itu tadi karadenan segala macam gitu. Jadi tapi kalau kita melihat juga ini sangat baik untuk hilirisasi kan ya. Ini kan nilai dengan hilirisasi. Jadi bukan cuma di bahan mentahnya aja, tapi juga mulai masuk ke resi gudang ini ke barang-barang yang sudah diolah gitu, tapioka, karagenan tadi atau agar gitu kan, agar-agar. Tapi bagaimana KBI menilai volatilitas harga dari komoditas olahan dibandingkan mungkin komoditas mentah nih Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya sama ya sebenarnya trennya. Kalau misalnya di mentahnya naik, volatile, tentunya di olahannya juga akan volatile juga. Jadi kalau menurut kami sih itu harus memang dijaga itu secara keseluruhan sih. Kalau di mentahnya sudah cukup stabil ya, pasti di hilirnya juga akan stabil lah dengan catatan bahwa sistem produksi itu juga terjaga dengan baik sih. Logistik ya utamanya sih. Logistik juga harus kita jaga sih di situ yang bisa menyebabkan volatilitas gitu.